Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Butet Pakpahan. Nah, di video kali ini kita akan memasak kerang bulu. Oh ya teman-teman, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun semuanya berada. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan ya teman-teman untuk bahan-bahan yang akan kita sediakan. Nah, di sini saya menggunakan kerang bulu sebanyak 2 kilo yang sudah saya beli dan kemudian saya rebus dan saya pisahkan dan sudah saya bersihkan dari cangkangnya. Nah, hasilnya sebanyak 2 kilo hanya satu piring ini teman-teman. Oke, nah berikutnya di sini saya menggunakan kentang. Nanti saya akan menambahkan kentang ini sudah saya cuci bersih dan selanjutnya di sini ada kelapa. Nah, nanti ini akan saya sisihkan bagi dua, satu untuk santan, satu lagi untuk digongseng jadi kelapa gongseng. Nah, di sini juga saya menyediakan kunyit, jahe dan serai yang akan dihaluskan dan berikutnya di sini untuk bahan-bahannya selanjutnya di sini ada kapulaga yang nanti akan saya gunakan secukupnya. Ini nanti dihaluskan dan di sini saya juga ada membeli sedikit bumbu rendang dari pasar. Nanti saya akan menggunakan 1 sendok makan saja. Nah, berikutnya ada kayu manis. Nanti untuk kayu manisnya untuk bahan cemplungan. Jadi tidak dihaluskan ya. Nah, tersedia cabai merah dan cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian ada kemiri yang sudah saya sangrai. Dan yang ini teman-teman, ini adalah buah pala. Saya menggunakannya hanya segini saja, secukupnya saja ya. Dan untuk dedaunannya di sini saya menyediakan 3 lembar daun salam. Kemudian di sini ada daun jeruk dan daun kunyit dan ada juga lengkuas yang sudah digeprek. Dan tidak lupa juga ya teman-teman, kita menggunakan minyak goreng, lada, ketumbar, garam, dan bumbu penyedap. Nah, jadi teman-teman, untuk bumbu dan bahan-bahannya untuk lebih detail dan untuk lebih jelas nanti teman-teman bisa mencek di kolom deskripsi. Nanti saya akan menyediakannya di kolom deskripsi. Oke, nah langkah selanjutnya setelah di sini saya menerangkan semua bahan-bahannya, langkah berikutnya di sini saya akan menghaluskan bumbu halusnya terlebih dahulu. Nah, yang akan kita haluskan pertama-tama yaitu kunyit, jahe, dan serai. Nah, jadi teman-teman bisa menggilingnya dengan gilingan ataupun memblendernya. Nah, di sini saya blender, campurkan dengan sedikit air ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai menghaluskan jahe, kunyit, dan serai, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai saya blender dan berikutnya bumbu yang akan kita haluskan yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang sudah disangrai juga dimasukkan. Oke teman-teman, dan tambahkan juga air putih atau air bersih secukupnya. Nah, kemudian ini kita masukkan juga buah palanya. Nah, jadi sekarang kita tutup dan kita haluskan kembali. Nah, oh ya teman-teman, ada yang ketinggalan. Ups, saya minta maaf ya. Nah, di sini ketinggalan ya teman-teman, untuk kapulaganya juga ikut dihaluskan. Nah, ini kita masukkan dua saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 kapulaga, saya tambahkan, kemudian kita haluskan kembali. Nah, berikutnya setelah semua selesai kita haluskan, kemudian di sini saya akan mengsangrai kelapanya. Nah, jadi kita akan membuat kelapa gongseng. Jadi teman-teman sangrai kelapa di dalam wajan dengan menggunakan nyala api kompor yang kecil agar tidak gosong ya teman-teman. Nah, jadi yang ini nanti sisanya untuk santan. Oke, jadi sekarang mari kita mensangrai kelapanya. Nah, ini sudah mulai menguning. Jadi kita masih gongseng-gongseng ya teman-teman. Jangan ditinggalkan ya, nanti takutnya gosong. Nah, jadi untuk kelapa gongsengnya sudah matang, kemudian kita haluskan ataupun kita giling ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya kelapa gongsengnya. Nah, selanjutnya teman-teman sediakan wajan, kemudian beri sedikit minyak sayur ataupun minyak goreng secukupnya saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah, panaskan minyak goreng ataupun minyak sayur. Setelah panas, selanjutnya teman-teman masukkan semua bumbu-bumbu yang sudah teman-teman haluskan tadi. Seperti yang ada di dalam video ini ya. Jangan lupa dimasukkan semua bumbu yang dihaluskan. Nah, setelah semua bumbu yang sudah kita haluskan kita masukkan ke dalam wajan. Nah, jadi teman-teman, berhubung tadi kita menghaluskan bumbu ini dengan menggunakan blender dan kita menggunakan sedikit tambahan air bersih ataupun air putih. Nah, jadi untuk bumbu ini kita masak dulu sampai benar-benar matang sampai menyusut. Nah, jadi ini kan bumbunya masih mengandung air, jadi kita masak dulu sampai benar-benar bumbunya itu
mengering gitu ya, untuk airnya itu menyusut. Oke teman-teman, nah sesekali diaduk agar tidak gosong. Nah berikutnya teksturnya akan tampak seperti yang ada di dalam video ini. Untuk airnya itu sudah menyusut. Nah selanjutnya di sini teman-teman silahkan tambahkan lengkuas yang sudah digeprek. Nah selanjutnya di sini masukkan daun kunyit, daun jeruk, dan daun salamnya. Nah kita aduk lagi, kita aduk, kita masak sampai mengeluarkan aroma yang wangi ataupun aroma yang harum. Nah, selanjutnya setelah mengeluarkan aroma yang harum, nah di sini teman-teman boleh menambahkan ataupun memasukkan kentang yang sudah teman-teman sediakan ataupun yang sudah teman-teman cuci. Nah, untuk kentangnya ini sudah kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk tercampur merata dengan bumbu dan masukkan sedikit air bersih ataupun air putih. Nah, jadi teman-teman, untuk kentangnya di sini sengaja saya tidak kupas agar tekstur kentangnya itu tetap bagus ya, tetap utuh gitu, tidak hancur. Nah, langsung kemudian tambahkan garam, bumbu penyedap. Nah, jadi teman-teman kalau tidak suka bumbu penyedap boleh di-skip. Nah, tambahkan juga untuk kayu manisnya, kemudian masukkan lada secukupnya, kemudian juga tambahkan ketumbar secukupnya. Nah, ini kita aduk-aduk agar semua bumbu tercampur merata. Nah, jadi teman-teman, untuk kerang bulunya di sini tidak langsung saya masukkan. Kenapa seperti itu? Karena kerangnya kan sudah direbus tadi. Jadi untuk kerangnya sudah matang. Nah, jadi di sini kita akan memasak kentangnya terlebih dahulu. Jadi jangan lupa ini ditutup. Nah, setelah beberapa menit kemudian kita akan mencek. Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan 1 sendok makan bumbu rendang yang sudah dibeli dari pasar dan masukkan juga untuk kerang bulunya yang sudah direbus tadi. Nah, ini kita masukkan, kita aduk-aduk agar tercampur merata dan di sini juga langsung saja ditambahkan untuk santannya. Nah, namun di sini untuk santannya jangan semua dimasukkan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan santannya setengah saja dulu ya. Oke, sudah masuk setengah santannya, setengahnya lagi kita sisihkan, kemudian kita aduk-aduk agar tercampur merata dan jangan lupa ditutup kembali agar masakan kita matang dengan baik. Oke, nah ini kita tutup lagi. Nah selanjutnya itu setelah beberapa menit kita cek. Nah di sini teman-teman untuk santannya sudah menyusut ataupun sudah mengering. Nah jadi di sini kita akan memasukkan kembali sisa santan yang tadi. Nah di sini sudah kita masukkan sisa santannya, kita aduk-aduk agar tercampur merata. Dan jangan lupa ya teman-teman ditutup kembali ya. Nah kita tunggu berikutnya sampai air santannya ini mengering ataupun menyusut. Nah setelah beberapa menit kemudian, jadi ini ya teman-teman hasilnya. Untuk air santannya sudah menyusut ataupun mengering. Nah selanjutnya di bagian terakhir silahkan teman-teman tambahkan kelapa gongseng yang sudah dihaluskan. Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan jangan lupa ya teman-teman untuk api kompor sudah boleh dikecilkan agar tidak gosong. Nah ini diaduk-aduk sampai benar-benar semuanya tercampur merata dan kita tunggu sebentar lagi sampai agak sedikit kering ya. Jangan lupa dicek koreksi rasa, jika ada yang kurang boleh ditambahkan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman masakannya. Rendang kerang bulu ditambahkan dengan kentang bulat. Wow, hasilnya sangat enak dan luar biasa. Teman-teman bisa lihat kan tekstur kerang bulunya dan kentangnya itu. Nah, jadi ini sangat enak ya teman-teman. Recommended buat dicoba. Jangan lupa ya teman-teman dicoba ya resepnya. Happy cooking ya. Jangan lupa untuk resepnya boleh dicek di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen. Oke, selamat mencoba dan selamat menikmati bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Butet Pakpahan. Bye-bye.